Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ramadhani dari kelas 10 Keperawatan 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen, yaitu sistem kulit, rambut, dan juga kuku. Yang pertama, kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Di epidermis ini terbagi lagi menjadi 5 lapisan sel, yaitu sel stratum corneum, lucidum, granulosum, frenulosum, dan stratum malpighi. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum tersusun dari banyak sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Sitoplasma yang berisi serat keratin yang semakin keluar letaknya, semakin gepeng seperti sisik yang mengelupas diganti dengan sel baru. Selanjutnya, stratum lucidum. Stratum lucidum ini terdiri dari sel yang tidak berinti, yang gepeng dan juga bening. Nah, lapisan ini ditemukan pada area tubuh yang berkerut tebal seperti telapak tangan, telapak kaki. Selanjutnya, stratum granulosum. Stratum granulosum terdiri dari 2-3 lapis yang anti gepeng inti sel yang tengah mengandung banyak pigmen melanil. Selanjutnya, stratum frenulosum terdiri dari sel yang berbentuk kubus yang banyak poligonal dengan inti yang berada di tengah. Selanjutnya, stratum malpighi memiliki lapisan susunan yang khas pada inti bagian basel dan mengandung kolesterol ekstra asamino. Di lapisan dermis terdapat lapisan papila yang mencangkup sel bulbosa yang mengandung kolagen. Lapisan reticulosa yang memiliki lapisan banyak pembuluh darah, banyak akar rambut, kelenjar keringat, dan subasea. Struktur dari dermis meliputi pembuluh darah, limfe, dan ujung saraf sensorik. Repsosensorik yang peka terhadap perasa terhadap tekanan ringan, corpus Pacini terhadap tekanan dalam, dan ujung saraf bebas, saraf perasa nyeri. Selanjutnya, kelenjar keringat. Kelenjar keringat dan ductus. Kelenjar keringat tersebar luas yang banyak ditemukan di telapak tangan, telapak kaki, aksila, dan lipat paha. Selanjutnya, lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini memiliki 3 komponen, yaitu serat longgar, elastis, dan juga sel lemak. Lapisan hipodermis juga berfungsi sebagai penyekatan panas serta tempat penumpukan energi. Selanjutnya, fungsi kulit. Yang pertama, fungsi proteksi. Proteksi fungsinya adalah untuk melindungi kulit dari bagian terdalam sampai lapisan kulit bagian terluar. Selanjutnya, fungsi absorpsi terhadap karbon dioksida dan uap. Kemungkinan uap ini. Selanjutnya, fungsi resepsi untuk merangsang panas yang diterima oleh dermis dan subkutis. Fungsi keratinasi memberikan terhadap infeksi melalui mekanisme fisiologis. Pembentukan pigmen melosit warna pada kulit. Selanjutnya, pembentukan vitamin D berlangsung dengan mengubah dikson kolesterol menggunakan vitamin matahari. Yang pertama, ada melanosit terletak pada stratum basalis, memproduksi pigmen melanin yang bertugas memberi warna pada kulit yang hitam, coklat, hingga putih. Selanjutnya, darah pembuluh dermal merah muda. Selanjutnya, keberadaan jumlah pigmen keratin ditemukan pada dermis dan hipodermis. Selanjutnya, rambut terdiri dari 2 bagian, yaitu akar dan matriks. Yang pertama, ada akar yang tertanam pada folikel. Bagian tertanam dari folikel yang pertama ada akar bulb, itu pakal rambut yang membesar untuk melindungi pupil rambut. Dan pupil rambut ini bagian terlindung pada bulb. Di dalam pupil terdapat pembuluh darah dan getah bening yang bertugas memberi makan kepada rambut dan saraf. Folikel merupakan kantong rambut, tempat tumbuhnya rambut. Otot penegak rambut merupakan bagian menyebabkan rambut halus
bulu roma berdiri jika ada suatu rangsangan dari luar. Selanjutnya matriks. Matriks ubri atau tombol atau sering disebut dengan lembaga rambut. Batang bagian di atas permukaan kulit terdiri atas lapisan epitelium, yaitu corticulum merupakan bagian terluar, korteks bagian pertama rambut, medula yaitu sumsum rambut. Selanjutnya fungsi rambut. Fungsi rambut adalah pelindung dari pengaruh buruk, pengatur suhu kulit kepala, dan penghangat, pendorong, penguapan keringat. Selanjutnya kuku. Kuku tersusun atas keratin, yaitu protein yang mengeras yang berfungsi sebagai pelindung ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Kecepatan pertumbuhan kuku rata-rata 0,5 mm per minggu. Pertumbuhan ini lebih cepat dari jari tangan daripada jari kaki. Jika lempeng kuku disam tidak merusak matriks, maka kuku akan tumbuh kembali. Lempeng kuku terdiri dari 3 lapisan horizontal, yaitu lapisan dari tipis yang dibentuk oleh matriks bagian proksimal 1-3 bagian. Selanjutnya, lapisan intermediate. Kuku tersusun dari beberapa bagian antara lain palang kuku merupakan bagian kulit yang banyak terdapat pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya, badan kuku yang merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Selanjutnya, hyponechium merupakan dasar kuku. Nah, yang selanjutnya alur kuku, yaitu celah antara dinding dan dasar kuku. Selanjutnya, akar kuku, yaitu bagian kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Selanjutnya, lenula terletak di proksimal lempeng kuku yang merupakan bagian ujung akhir matriks kuku. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.